Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass, yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat Dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasih-Nya bagi umat manusia, sehingga Dia meninggalkan segala kemuliaan yang Dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasih-Nya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal, sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan,
mengingat dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tidak terasa kita sudah ada di minggu ketiga, di bulan terakhir di tahun 2021. Saya percaya kalau kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan satukan hati kita akan berdoa. Ura batakaya shina makara labusina. Riba kuria lahana masui. Riba kuria lahana makala. Rabaka sikalabo. Riba kuria hana maka. Riba karalabala. Engkaulah Allah Immanuel. Engkaulah Allah Immanuel yang akan terus menyertai kami ya Tuhan, yang akan terus menuntun kami ya Tuhan. Di bulan yang terakhir di tahun 2021 kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan memasuki minggu ketiga. Tuhan biarlah Engkau terus menyertai kami di tahun integritas ini Tuhan. Terus tuntun kami ya Bapa. Urabata karalaba sikaralaba. Riba kurabata karalaba. Kami akan masuk di tahun yang baru, tahun paradigma yang baru. Tuhan persiapkan kami umat-Mu, gereja-Mu. Kami percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib Tuhan Kau akan kerjakan di tahun 2022. Tuhan mari Bapa persiapkan kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Dan pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu. Apa yang Kau rancangkan buat Indonesia itu yang terjadi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi ini lawat Indonesia, pulihkan Tuhan Indonesia. Setiap daerah-daerah mengalami bencana hari-hari, Tuhan biarlah kasih-Mu ya Tuhan melawat setiap daerah-daerah ini. Biarlah setiap daerah-daerah mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Biarlah penuaian jiwa yang terbesar dan terjadi atas Indonesia, terjadi atas setiap daerah-daerah mengalami bencana alam. Tuhan terima kasih. Kami bawa pemerintahan Pak Jokowi dalam tangan Tuhan dan wakilnya Abah, pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan lawat. Berikan roh takut akan Engkau. Tuntun ya Tuhan dalam penanganan COVID-19, dalam penanganan ekonomi hari-hari ini Abah. Terus tuntun, kami percaya Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti sembuh ya Tuhan. Karena Roh-Mu sedang bergerak Tuhan atas bangsa kami. Pagi ini kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Paniku. Tuhan pagi ini Tuhan kami berdoa lawat hamba-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan terus turun atas gembala sidang kami. Urapan Tuhan terus mengajar menuntun hamba-Mu Bu Hermin Tuhan dan keluarga besar Paniku. Bu Hermin kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami bawa keempat wakil Paniku, Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, Pak besar keluarga. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan. Kami juga bawa karayon kami Pak James. Tuhan lawat hamba-Mu, pengurapan Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Lawat juga wakilnya Pak Edi, setiap cabang-cabang ranting di Satwa. Berkati Tuhan. Terima kasih untuk GBI Dharma Wangsa Square. Berkati gembala kami Pak Bambang. Tuhan kami berdoa biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu terus Tuhan nyatakan atas gembala kami. Pengurapan terus melimpah Tuhan, kekuatan yang baru bahkan atas Ibu Indri ya Tuhan. Lawat Tuhan. Kami juga bawa Patata Muika ya Tuhan. Lawat Tuhan. Pengurapan Tuhan terus turun, kekuatan yang baru terus turun. Bahkan setiap pengerja-pengerja jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pagi ini dalam ibadah online. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan jalan keluar. Kami berdoa pagi ini Tuhan Engkau bukakan jalan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak James yang akan sampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapan Tuhan turun dan boleh mengajar setiap kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan dan firman menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Bapak terima kasih Tuhan. Ini doa kami minta dan kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, di rumah atau dimanapun Anda berada saat ini mengikuti
ibadah ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa sukacita yang dari Tuhan akan membangkitkan kekuatan yang baru bagi kita dan membangkitkan pengharapan dan mencurahkan anugerah yang besar bagi kita setiap saat, Saudara. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita saat ini, kita berdoa, Saudara. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kami menguduskan nama-Mu Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini ya Tuhan. Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan boleh kami jalani. Terima kasih kalau kami boleh ya Tuhan Yesus ke bawah Engkau tarik untuk mendekat kepadamu, beribadah kepadamu ya Tuhan. Sujud menyembah kepadamu Tuhan, kuduskan, tahirkan, sucikan kami. Biar terus mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah harta yang terbesar bagi kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Gak ada yang lain dalam hidup kami selain Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Kami nyanyi bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, hosana bagi Sang Raja, haleluya. Wow. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, hiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Oh glory, glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, oh kami nyanyikan glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja,
hosana bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Kekudusan-Mu memenuhi kami di tempat ini, memenuhi setiap kami dimanapun kami berada, di rumah kami Tuhan. Tanpa kekudusan-Mu kami tak mampu, gak bisa melihat Engkau Tuhan. Dan kekudusan-Mu lah yang menyembuhkan kami, memulihkan kami. Bagimu Yesus, wow, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, hosana bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Terima kasih buat kekudusan-Mu yang turun tercurah saat ini ya Tuhan. Terima kasih memampukan kami bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Beria-ria di dalam Engkau ya Tuhan. Karena sukacita ya Tuhan dan kegirangan daripada-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk berharap lagi. Untuk memuji lagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat pelataran kudus-Mu ya Tuhan Kau sediakan bagi kami. Tempat kami memuji-muji, mengekspresikan cinta kami kepadamu. Tuhan menunjukkan kekuatan-Mu di dalam kami yang tak terbatas. Haleluya.
Kita berikan semua sorak-sorai haleluya bagi Tuhan. Karenanya di dalam rumah Tuhan, saudara, di baitnya kita kuat, kita tenang, saudara. Katakan amin. Kita berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Makasih Tuhan, kami mau bernyanyi bagimu di sini di bait kudusmu ya Tuhan. Di tempat Engkau ada, Engkau hadir dalam kemuliaan-Mu yang besar. Yuk kita bertepuk tangan dimanapun kita berada, saudara. Haleluya. Katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Oh, nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan. Ayo bangun bait kudusnya. Di mana kita berada? Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Kami terima Tuhan anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah. Ayo nyanyi puji Tuhan. Ayo bangun bait kudusnya. Di sini, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerah-Mu kami terima, anugerahnya bagi. Wow, berlimpah, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Bertepuk tangan dimanapun kita berada, saudara. Penuhi rumah kita. Katakan, nyanyi. Anugerah-Mu dahsyat, anugerah-Mu ajaib, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang berlimpah selalu baru bagi kami Kau sediakan. Terima kasih kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam rumah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu selalu tersedia bagi kami, berlimpah-limpah ya Tuhan. Seturut dengan kekayaan dan kemuliaan yang ada pada-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku
berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kami mau bersyukur. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di akhir daripada tahun 2021. Puji Tuhan, kita ada di bulan Desember. Dan seperti biasanya, saya dapat katakan sesuatu yang luar biasa. Di bulan Desember ini kita merayakan Natal, kelahiran daripada Tuhan Yesus. Nah, tema khotbah saya pada hari ini berjudul The Light of the World. Ini berbicara terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita merayakan Natal, kelahiran daripada Tuhan Yesus adalah sebagai satu bukti bahwa Dia membawa terang bagi dunia. Nah, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7, Tuhan berfirman bahwa terang itu menyenangkan. Bahkan dikatakan melihat matahari itu baik bagi mata. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa selama pandemi ini banyak hal yang kita alami kegelapan. Sebagai contoh kekecewaan, kehilangan, kesendirian, ya, banyak stres, kecemasan, tekanan demi tekanan. Itu kita alami seperti yang dialami oleh Yesaya. Kita lihat Yesaya pasal 8 ayat 21 sampai 22. Bapak Ibu, saya bacakan Yesaya pasal 8 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan seperti ini. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit.
dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang memimpin, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Bapak Ibu, ini yang dialami oleh Yesaya. Sepertinya kita juga mengalami hal-hal yang demikian di dalam masa pandemi ini. Tetapi satu hal, ada kabar baik. Kalau kita melihat perikop yang berikutnya, justru dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, ini ada satu berita gembira, di mana kelahiran Sang Raja Damai. Nah, Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, saya bacakan saja. Dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kelaman, atasnya terang telah bersinar. Ada satu kegembiraan di saat kelahiran Sang Raja Damai. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar, ya. Kita akan belajar bersama-sama ada 4 hal, ya, bagaimana terang itu dapat menolong kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu, terang itu bisa membuka sesuatu. Efesus pasal 5 ayat 13. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ya, kita akan buka firman Tuhan. Yang pertama itu, terang itu membuka segala sesuatu. Nah, kita melihat Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kita akan buka sama-sama dan kita akan baca bersama-sama Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-13. Ya, puji Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Ya, Efesus 5 ayat 13. Nah, dikatakan seperti ini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ditelanjangi oleh terang. Jadi terang itu membuka segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berikan kesaksian. Saya teringat bagaimana waktu saya sempat dioperasi gigi bungsu saya yang paling belakang. Saya masih ingat, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, ya, saya mengalami sakit yang amat sangat di bagian belakang daripada gigi, di mana gigi bungsu saya itu harus dioperasi. Dan waktu di dalam selama operasi itu, saya melihat ada lampu yang begitu terang. Ya. Nah, dokter gigi itu membutuhkan lampu yang sangat terang itu supaya bisa membongkar gigi yang belakang ini. Karena waktu gigi bungsu yang belakang ini mau dicabut, Bapak Ibu, itu akarnya sudah masuk kepada gigi depannya, sehingga agak sulit untuk dioperasi. Yang harus dipecahin dulu gigi itu, dibagi 2, baru satu persatu diambil giginya. Nah, Bapak Ibu, dokter ini bilang saya membutuhkan lampu yang sangat terang. Nah, terang ini bisa betul-betul membuka segala sesuatu, sehingga perjalanan hidup kita juga dengan terang, kita akan bisa mencapai masa depan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, dikasih oleh Tuhan oleh terang itu, bergantunglah kepada terang itu. Jangan kita tinggal dalam kegelapan. Saya diingatkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 10. Bapak Ibu, kita bisa baca firman Tuhan satu lagi, Yesaya pasal 50 ayat 10. Tuhan berfirman begini, sebab di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jadi ini nasihat Tuhan. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, Bapak Ibu, ya, kita harus percaya kepada terang itu dan bersandar kepada terang itu, sehingga kita bisa mencapai tujuan. Ya. Banyak kerinduan daripada kita untuk masa depan yang penuh pengharapan. Untuk itu kita butuh terang itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kita introspeksi sama-sama. Apakah dari hidup kita masih ada dalam kegelapan? Hari ini kita hanya bisa lakukan satu, yang kita datang kepada terang itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 5, ya, bahwa akulah terang itu. Ya, kita baca sama-sama firman Tuhan 1 Yohanes 1 pasal yang kelima. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, 1 Yohanes 1 ayat 5. Dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan kami sampaikan kepadamu bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi berarti kita harus datang kepada Tuhan Yesus terang itu.
Karena di dalam terang itu tidak ada kegelapan, sehingga kita bisa mengerti, ya, kita bisa dibukakan hal-hal sesuatu ke depan. Nah, saya bersyukur bahwa kita semua adalah orang percaya dan kita merindukan supaya kita terus hidup dalam terang. Nah, itulah tadi. Yang pertama, terang itu bisa membuka segala sesuatu. Nah, yang kedua, terang itu bisa membersihkan atau memurnikan banyak hal. Nah, Bapak Ibu, kita buka 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Ya, ini firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Nah, kalau kita mau hidup baru, Bapak Ibu, kita harus mengakui dosa kita dulu. Harus dibersihkan dulu. Ya, seseorang memasuki hidup yang baru, dia nggak bisa hidup terus dalam dosa. Dia harus akui dan minta ampun di hadapan Tuhan, sehingga dia bersih, sehingga dia siap, ya, untuk memasuki hidup yang baru. Nah, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9, ya, Tuhan mengajarkan kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9, ya. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9 dikatakan begini: jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, nah ini Bapak Ibu, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi terang itu, Tuhan Yesus itu membersihkan, memurnikan, menyucikan kita. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingatkan hari ini, datanglah kepada terang itu, karena Dia itu yang membersihkan dan memurnikan dan menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita hidup dalam terang, tadi yang pertama, kita akan dibukakan sesuatu untuk kita bisa melihat masa depan kita yang penuh pengharapan. Tapi yang kedua, terang itu berbicara membersihkan dosa-dosa kita, ya, menyucikan kita. Nah, oleh karena itu kita harus akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan setia dan adil akan mengampuni segala kesalahan kita. Saya memiliki kesaksian, saya teringat waktu saya pernah melihat istri saya datang ke dokter kulit, dermatologis. Nah, itu ada kotoran-kotoran yang di muka itu disinar, di laser, supaya maksudnya jadi halus, licin. Ya, kotoran-kotoran itu yang ada di kulit itu bisa dibersihkan. Ya, jadi memang terang itu membersihkan, ya, memurnikan, menyucikan kita. Nah, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, kalau dulu kita hidup dalam gelap, sekarang kita harus mengenal, ya, menerima terang itu, sehingga itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9, kita baca satu ayat lagi. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9, ya Bapak Ibu, kita buka lagi firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Nah, Tuhan ingatkan seperti ini, ya, bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Nah, puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan membuat terang itu membuka segala sesuatu, sehingga kita mengerti masa depan di depan kita yang penuh dengan pengharapan. Tapi yang kedua, terang itu bisa membersihkan, memurnikan, dan menyucikan banyak hal. Dan saya percaya kalau kita akui dosa kita, maka Tuhan setia dan adil akan mengampuni segala kesalahan kita. Nah, yang ketiga, apa yang dapat dibuat oleh terang itu yang dapat menolong kehidupan kita? Yang ketiga, terang itu bisa menyembuhkan sesuatu. Ya, Mazmur 103 ayat yang ketiga, ya, ayat yang sudah terkenal, yang sering kita baca. Ya, Mazmur 103 ayat yang ketiga. Apa yang dibuat oleh terang itu? Nah, Mazmur 103 ayat yang ketiga, Tuhan berfirman seperti ini: Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Terang itu menyembuhkan. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita datang kepada Tuhan, ya, mungkin ada penyesalan dosa yang terus ada dalam kita. Mungkin engkau sulit untuk melepaskan. Tapi hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Datang kepada terang itu, dan Tuhan akan mengampuni dan akan menyembuhkan segala penyakit kita.
Bapak Ibu Saudaraku, kalau bicara ya ilustrasi mengenai soal terang, saya teringat bagaimana infrared terapi itu terang ya, itu bisa menyembuhkan ya lower back pain, penyakit tulang yang di belakang ini suka disinar pakai infrared. Nah, terang itu menyembuhkan sehingga mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan. Nah, saya diingatkan oleh itu, makanya Bapak Ibu ayo datang kepada terang itu. Ya, saya percaya bahwa ada hal-hal yang mungkin sulit ya, yang belum disembuhkan secara penuh. Mungkin ada kekecewaan masa lalu kita, ada kesakitan, ya, ada hal-hal kekhawatiran yang masa lalu yang belum disembuhkan. Hari ini saya mau berdoa Bapak Ibu, ya, supaya pada saat kita datang kepada terang itu, saya percaya Dia mengampuni dan menyembuhkan kita. Nah, itu hal yang ketiga yang Tuhan sampaikan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, terang itu bisa menumbuhkan sesuatu. Nah, saya teringat bagaimana waktu dulu saya sekolah di SMP, saya pernah belajar mata pelajaran namanya botani, ya. Nah, ilmu tumbuh-tumbuhan. Nah, Bapak Ibu, tanaman itu bisa tumbuh kalau ada terang matahari yang cukup untuk pertumbuhan. Ini, makanya itu yang dinamakan fotosintesis. Nah, itu istilahnya gitu. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh kalau dia memiliki terang yang cukup, memiliki matahari untuk pertumbuhan. Nah, terang itu bisa menumbuhkan sesuatu yang termasuk rohani kita. Kalau kita di dalam Tuhan, kita akan bertumbuh semakin dewasa. Kita baca dulu Efesus pasal yang pertama, ayat 17 dan 18. Kita buka firman Tuhan, Efesus pasal yang pertama, ayat 17 sampai 18. Ya, nah ini mengajarkan kepada kita. Jadi pada saat kita di dalam Dia, maka kita akan bertumbuh semakin segambar dan serupa dengan Dia. Bapak Ibu, ya. Nah, Efesus pasal yang pertama ayat 17 sampai 18. Ya, saya bacakan saja buat Bapak Ibu. Efesus pasal yang pertama ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, ini puji Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ini adalah pertumbuhan. Yang terang itu memberi pertumbuhan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita semakin tinggal di dalam terang, maka Tuhan menerangi hal-hal yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, sehingga kita menjadi dewasa rohani. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang dewasa itu yang akan bertemu dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Pada saat kita dewasa iman kita menyelesaikan pertandingan akhir, maka Tuhan sediakan mahkota bagi mereka yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, sebagai yang terakhir, saya membuka 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, pada saat kita, ya, dapat memelihara iman kita, ya, dan menyelesaikan pertandingan akhir, maka ada upah yang Tuhan berikan, yaitu mahkota. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang hadir pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berapa banyak Bapak Ibu yang merindukan kedatangan Tuhan? Berapa banyak yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan? Bapak Ibu, mahkota telah disediakan, tetapi ingat, hanya bagi orang-orang yang bisa mencapai garis akhir, yang bisa menyelesaikan pertandingan yang baik, yaitu dengan memelihara iman. Kalau kita hidup dalam terang, artinya kita hidup dalam hadirat Tuhan. Kita pelihara iman itu, tetap unity dengan Tuhan, tetap bersama dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa menyelesaikan pertandingan akhir dan kita menerima mahkota. Ada 4 hal hari ini kita belajar bersama-sama bahwa terang itu sangat menyenangkan. Kenapa saya dapat katakan demikian? Karena ada 4 hal bahwa terang itu dapat membawa yang dapat menolong kehidupan kita. Yang pertama, terang itu membuka sesuatu. Banyak hal-hal yang buta yang kita tidak tahu bagaimana masa depan kita, apa yang harus kita lakukan.
Tapi pada saat terang itu datang, dia membongkar segala sesuatu. Sehingga kita bisa melihat masa depan kita lebih jelas, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan berikan. Tapi yang kedua, terang itu bukan hanya membuka segala sesuatu, tapi dia juga membersihkan, memurnikan kita, menyucikan kita. Pada saat kita ada dosa, kita datang dalam terang itu, maka Tuhan menyucikan kita daripada segala dosa. Sehingga dia melahirkan kita. Oleh darahnya kita bisa masuk dalam tahtanya yang kudus. Bapak Ibu, itu terang. Tapi terang itu yang ketiga, ya, bukan hanya dia membuka sesuatu, dia membersihkan, memurnikan kita, tapi terang itu juga membawa kesembuhan. Ya, bisa menyembuhkan. Bagi kita yang sudah terlihat bagaimana kayaknya berat, ada satu yang dipendam, kekecewaan yang sudah bertahun-tahun, kayaknya sulit untuk dilepaskan. Tapi datang kepada terang itu dan dia akan mengampuni dan menyembuhkan segala yang ada dalam hati kita. Itu Tuhan. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir, Tuhan itu, terang itu mau memberikan pertumbuhan. Kalau kita tetap ada dalam terang Tuhan, maka Tuhan menumbuhkan. Banyak rahasia-rahasia yang terkandung di dalam itu Tuhan bisa bukakan. Sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang percaya yang dewasa, yang siap terima mahkota pada saat kedatangannya. Berapa banyak hari ini yang mau sungguh-sungguh datang kepada terang Tuhan. Saya percaya dalam bulan Desember ini banyak kita yang merayakan Natal, kelahiran daripada Tuhan. Karena dia yang datang sebagai terang untuk menerangi segala kegelapan, untuk menghancurkan segala kegelapan. Hari ini saya mau berdoa secara khusus buat Bapak Ibu. Di akhir tahun 2021 ini, mari kita sama-sama diingatkan kembali. Tuhan, aku tidak mau terus tinggal dalam kegelapan. Hari ini aku mau mengambil keputusan bahwa aku mau mengundang dan mau hidup masuk dalam terang-Mu Tuhan. Sehingga kegelapan itu hilang. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menang. Kami menerima mahkota yang Tuhan sudah persiapkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar sesuatu. Bahwa You are the light of the world. Engkau adalah terang dunia itu. Tuhan, kami bersyukur bahwa di akhir tahun ini kami diingatkan kembali bahwa Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, yaitu Engkau Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan. Karena terang itu membuka segala sesuatu. Apa yang jalan kami buntu, kami melihat pintu-pintu yang mulai terbuka sekarang. Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat-Mu. Tuhan, pengurapan Tuhan turun saat ini, sehingga membukakan hal-hal yang baru Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk terang-Mu ya Bapa. Engkau juga membersihkan dan menyucikan kami. Kalau ada dosa saat ini kami mau akui di hadapan-Mu. Dan Kau setia dan adil Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Tuhan, terima kasih kami mau hidup yang baru. Tapi kami tidak mau bersama-sama dalam kegelapan. Kegelapan itu harus hilang. Dan kami mau akui di hadapan-Mu. Sehingga kami mulai memiliki hidup yang baru. Kami bersyukur Tuhan kalau kami banyak kelelahan hari-hari ini. Banyak keterikatan hari-hari ini dan sulit untuk lepas. Kami minta kesembuhan. Supaya terang itu menyembuhkan kami. Kami mau datang dengan kerendahan hati kami saat ini. Tuhan, ampuni Tuhan. Engkau yang mengampuni dan menyembuhkan segala penyakit kami. Yang sakit hari ini kami berdoa, sembuhkan. Tuhan, terang-Mu telah datang saat ini. Kami minta ampun di hadapan-Mu, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan, secara fisik, secara jiwa, secara rohani, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Kami berdoa dari tempat ini, biar kesembuhan segala sesuatu turun Tuhan atas setiap jemaat-Mu. Pulih Tuhan, sembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami mau terus menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh. Karena kami percaya bahwa terang itu membawa pertumbuhan rohani kami. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang yang percaya yang biasa-biasa. Tapi kami mau lebih daripada itu. Yaitu orang-orang yang Tuhan pakai untuk menerima mahkota. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan. Kami akan menyelesaikan pertandingan akhir dengan baik. Dan pada saatnya Engkau memberikan mahkota kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala puji hormat syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.